kalau Bu Resti sendiri gimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat juga? Alhamdulillah saya juga Alhamdulillah saya juga sehat. Baik. Oh ya Bu Resti, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Boleh Bu, dengan senang hati. Ada apa Bu? Ada yang mau diceritakan? Ya, ada yang ingin saya ceritakan sebenarnya dengan Bu Resti terkait dengan apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini, Bu. Ya, boleh Bu. Boleh, saya akan mendengarkan curhatan Ibu untuk kali ini. Boleh, silakan Bu. Saya akan mendengarkan. Begini loh Bu Risti, dalam akhir-akhir ini saya itu merasa kalau anak didik saya itu di sekolah kurang bersemangat sekali Bu Risti dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Kemudian selain tidak antusias, mereka juga kurang termotivasi Bu Risti. Saat pengumpulan tugas misalnya Bu, dari keseluruhan siswa di dalam kelas, hanya ada 60% siswa yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Itulah mengapa saya itu kepikiran Bu dalam beberapa hari ini. Makanya mood saya datang ke kelas juga menurun Bu dari biasanya. Ya, itu terlihat dari beberapa hari ini Ibu kelihatan murung, kurang bersemangat dalam mengajar. Mungkin salah satu permasalahan yang Ibu hadapi ya seperti itu ya Bu ya. Berarti kali ini perbincangan kita mengenai tentang anak-anak di kelas Ibu yang kurang antusias tentang pembelajaran yang Ibu lakukan, serta ada beberapa orang siswa di kelas Ibu yang tidak mengumpulkan pekerjaannya. Tidak semua ya, seperti itu. Betul tidak, Bu? Iya, benar sekali Bu Resti. Itulah yang saya rasakan sekarang ini Bu. Ya, baik Ibu. Kira-kira dari perbincangan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, pastinya Ibu ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Agar nantinya siswa-siswi saya tadi lebih antusias lagi, saya pun belajar mengajar dan memberikan materi itu senang, tidak seperti sekarang ini Bu, kurang semangat ketika masuk ke dalam kelas. Ya, baik Bu. Kira-kira pembelajaran ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan di saat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dan terhadap siswa-siswa Ibu? Seperti apa kiranya, Bu? Sepertinya Bu ya, untuk pembelajaran yang ideal, yang ada di pikiran saya itu adalah pembelajaran yang kondusif Bu saat di kelas, di mana siswa dan siswinya itu merasa aman, merasa senang, merasa nyaman juga. Kemudian mereka juga dengan senang hati menerima semua materi pada hari itu dan bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas Bu. Jadi ada tanggung jawablah dari mereka terkait dengan tugas yang telah diberikan. Oh iya, baik. Sepengetahuan Ibu, kira-kira dari situasi yang Ibu jabarkan tadi, ada tidak kira-kira kegiatan yang Ibu lakukan untuk menumbuhkan antusias dan semangat siswa Ibu dalam pembelajaran yang Ibu ampu? Ada sih Bu, bisa juga saya menerapkan pembelajaran yang inovatif mungkin Bu ya, sehingga antusias mereka terhadap pembelajaran itu lebih meningkat lagi Bu ke depannya. Ya, baik. Kira-kira pembelajaran inovatif yang seperti apa yang Ibu rencanakan agar proses pembelajaran itu membuat anak semakin bersemangat, antusias, mungkin mereka dalam kondisinya nyaman dalam pembelajaran? Ya, untuk pembelajaran sendiri Bu ya, pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Karena apa? Karena murid-murid itu memiliki bakat, minat, serta potensi yang berbeda-beda, Bu, dalam setiap kelas. Jadi mungkin ke depannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai juga dengan minat mereka. Begitu, Bu.
Iya, baik. Berarti nanti Ibu akan membuat atau merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Seperti itu, Bu, ya. Iya, benar Baik. sekali, Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Kira-kira dari rancangan Ibu itu bisa terjadi dan diaktualisasikan ke dalam pembelajaran. Ya, bisa sih, Bu. Menurut saya hal itu bisa terjadi kalau saya itu mempunyai rancangan yang matang terkait dengan apa yang telah saya rencanakan. Kemudian, saya akan komitmen juga, Bu. Saya akan tanamkan komitmen di dalam diri saya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi saya, terutama terkait dengan metode atau model-model pembelajaran yang inovatif. Baik, dengan pembelajaran inovatif itu pastinya harus didukung dengan media pembelajaran yang inovatif juga ya, Bu, ya. Ya, Kira-kira kira-kira Ibu bisa nggak ceritakan kepada saya situasi di dalam kelas apabila Ibu melakukan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media berbasis IT? Apakah ada perubahan atau tidak, Bu? sebenarnya ada sih Bu, ketika saya menayangkan PowerPoint semisalnya di layar atau menampilkan video. Saya rasa anak-anak lebih bersemangat Bu, ketimbang dengan saya memberikan materi hanya berupa buku teks, kemudian hanya berupa tugas-tugas LKPD biasa. Itu ada perubahan Bu menurut saya. Dari yang sebelumnya konvensional ke IT itu memang ada sedikit perubahan. Baik, artinya Ibu sudah melakukan sedikit perubahan terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Artinya ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran yang menarik, ada pembelajaran inovatif dengan model dan media yang berbeda, artinya ada perubahan dari diri anak-anak Ibu terhadap apa yang Ibu pelajari. Kira-kira Bu, selain penggunaan media, ada lagi tidak sumber belajar yang Ibu gunakan agar anak-anak Ibu itu dapat mengkoordinir semua kebutuhan belajar siswanya? Bisa kali Bu ya, selain menggunakan buku teks, kemudian PPT, mungkin saya bisa menggunakan video-video yang ditampilkan di YouTube Bu sebagai referensi saya ketika mengajar di dalam kelas. Kemudian mungkin nanti ada juga berbagai referensi dari internet Bu. Oh ya Bu, mungkin saya juga bisa ini Bu, mengaplikasikan aplikasi yang sedang tren di kalangan remaja, Bu, terutama di kalangan anak-anak SMP. Misalnya seperti video yang ada di TikTok, kemudian Instagram. Mungkin itu bisa membantu, Bu, biar pembelajaran lebih menarik lagi. Ya, baik. Saya setuju dengan itu. Penggunaan media ataupun aplikasi yang sekarang yang digunakan dalam pembelajaran itu membuat anak sangat bersemangat dalam belajar. Tidak terlepas dari itu, kira-kira Bu nih, dari beberapa rancangan yang Ibu buat, ada juga tadi saya dengar bahwa anak-anak itu mengalami kesulitan. Kesulitannya itu dalam mengumpulkan soal ya, Bu ya. Mengumpulkan mengumpulkan tugas, betul Tugas, tidak? Bu. Ya, ya benar sekali, Bu. Baik, kira-kira kendala apa Bu yang siswa kendalanya ketika ia tidak mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Kira-kira apa Bu yang kendala mereka? Ya, mungkin Bu, ya tadi apa bisa suaranya agak mendengar suara terputus, saya? Bu ya. Bolehkah Ibu ulangi kembali pertanyaannya? Iya, tadi kan
Ada beberapa siswa yang tadi sudah antusias dalam belajar. Ada juga hanya 60% siswa yang mengumpulkan tugas. Nah, saya mau mengidentifikasi yang bagian mengapa hanya ada 60 orang siswa yang mengumpulkan tugas ketika ibu memberikan tugas kepada mereka. Kira-kira apa yang mempengaruhi ataupun apa faktor anak-anak tidak mengumpulkan tugas yang ibu berikan? Saya rasa nih Bu ya, untuk tugas yang saya berikan itu kebanyakan dari mereka tidak memahami materi yang saya jelaskan Bu, sehingga membuat mereka bingung apa sih yang mau dikerjakan, apa sih yang mau dilakukan. Sepertinya itu Bu, karena kurang pahamnya mereka terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Baik, ini ada beberapa yang menjadi pikiran saya bahwasannya anak-anak itu tidak paham materi yang ibu ajarkan. Dalam pembelajaran, apakah ibu menggunakan alat peraga lain selain menggunakan media pembelajaran yang bentuknya dalam artian bentuk nyatanya atau bentuk realnya dari pembelajaran yang akan ibu lakukan? Tidak ada, Bu. Saya hanya menampilkan contoh-contoh yang berasal dari buku dan juga dari tayangan PowerPoint, Bu, berupa gambar, berupa foto, berupa video. Namun untuk alat peraga yang sesungguhnya itu belum saya laksanakan, Bu. Baik. Kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang kira-kira dapat Ibu lakukan agar gaya belajar anak itu dapat Ibu fasilitasi sesuai dengan ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik agar materi yang disampaikan Ibu tersampaikan? Ya, mungkin untuk langkah awalnya, Bu, saya akan memetakan kebutuhan siswanya dulu, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, ada anak ini yang memiliki gaya belajar visual, kemudian audio visual, ada juga yang kinestetik. Dari pemetaan yang saya lakukan, maka saya akan mengetahui, Bu, dalam suatu kelas itu misalnya ada berapa jumlah siswa yang memiliki gaya belajar visual, berapa yang audio visual, dan juga berapa jumlah yang kinestetik. Nah, terkait untuk pertanyaan Ibu tadi ya, bagaimana tentang alat peraga yang sesungguhnya atau yang nyata, mungkin nanti saya akan terapkan di kelas, Bu. Baik itu kepada yang visual, terutama yang kinestetik, Bu. Untuk anak-anak yang hobinya bergerak, yang hobinya praktik langsung, maka saya akan memperagakan alat peraga yang sesuai dengan nyatanya, Bu, atau sesuai dengan kondisi lapangannya. Seperti itu, Bu. Baik, berarti Bu Tati sudah memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, untuk melakukan pemetaan itu, Bu, bagaimana caranya Ibu mengetahui ataupun memetakan kebutuhan anak tersebut berdasarkan gaya belajarnya? Ada tidak? Bagaimana caranya kira-kira, Bu? Ada berapa hal sih, Bu, yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memetakan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang pertama, itu bisa melalui lembar observasi, Bu. Nanti saya akan menyediakan lembar observasi sehingga saya bisa mengamati anak-anak di dalam kelas itu mana yang visual, mana yang audiovisual, mana juga yang kinestetik. Yang kedua, mungkin nanti saya akan melakukan tanya jawab, Bu, dengan siswa-siswi satu persatu. Nanti saya akan tanyakan, kamu ini apa hobinya? Kemudian gaya belajar kamu itu yang mana? Atau bahkan bisa juga, Bu, yang saya lakukan itu koordinasi, Bu. Komunikasi dan juga koordinasi dengan wali kelas anak tersebut. Dengan cara mewawancarai wali kelasnya, kemudian juga nanti saya akan melihat-lihat hasil belajar atau raport dari peserta didik itu di semester yang sebelumnya, Bu. Sehingga dari kegiatan-kegiatan ini saya harapkan saya bisa memetakan kebutuhan belajar siswa
tepat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya, saya setuju dengan Ibu. Berarti kita harus mengetahui yang namanya profil pelajar murid ya Bu ya. Di dalam Iya, profil pelajar murid, ya, di dalam profil pelajar murid ada termasuk latar belakangnya seperti apa. Habis itu jika kita melakukan wawancara dengan guru sebelumnya, nah itu akan mendapatkan pengetahuan kemampuan anak tersebut. Ah, itu tadi Ibu juga Ibu bilang, Ibu akan melakukan tes diagnostik. Saya setuju sekali, Bu. Karena dalam pembelajaran, sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga harus memerdekakan murid dalam belajar. Oke. Situasi yang diinginkan seperti apa oleh Ibu ketika tahapan yang sudah Ibu rancang itu sudah ada situasi dan kondisinya sudah tercapai, kira-kira situasi yang diinginkan seperti apa Ibu ketika masuk ke dalam kelas, ketika proses yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang Ibu lakukan. baik. Pastinya Bu Erestia, saya menginginkan suasana kelas yang lebih semangat lagi Bu. Siswa-siswinya bersemangat, kemudian iklim di dalam kelas itu kondusif, dan juga saya harapkan di sini pembelajaran yang akan berlangsung bisa pembelajaran yang aktif, Bu. Jadi siswa-siswi itu lebih banyak berbicara atau itu yang disebut dengan student center ketimbang dengan guru mata pelajarannya. Selanjutnya, terkait dengan tugas-tugas atau materi-materi yang diberikan kepada siswa itu bisa dilakukan dengan senang hati, Bu, tanpa harus dipaksa-paksa oleh guru mata pelajarannya. Dan juga harapan saya mereka bisa senang, mereka bisa nyaman, karena kebutuhan belajar mereka itu sudah dipetakan. Jadi tugas-tugasnya itu sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Itu sih Bu harapan saya ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Iya, baik. Dari beberapa eh, harapan Ibu yang tadinya anak-anak itu aktif, anak itu eh, semangat dalam belajarnya. Apa yang bisa membuat itu dapat terwujud? Hal-hal yang Ibu inginkan tadi, bagaimana cara Ibu mewujudkan hal tersebut? Iya, ada sih Bu beberapa cara biar rencana ini bisa terwujud. Menurut saya yang paling penting itu adalah komitmen Bu dalam diri saya sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu kitalah yang nanti kan akan mengendalikan posisi atau situasi yang ada di kelas, Bu. Jadi penting sekali komitmen yang ditumbuhkan dalam diri kita. Selain komitmen, mungkin bisa juga kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri agar selalu meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita. Terus belajar, kemudian mencari tahu dari berbagai referensi, agar kompetensi yang kita miliki sebagai guru itu terus dan terus meningkat selalu. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Eh, Tidak terlepas dari kesadaran diri bahwasannya kita sebagai pendidik harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kira-kira selain ada beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak yang bisa Ibu sebutkan lagi atau yang Ibu bisa utarakan lagi terkait membuat hal-hal yang Ibu impikan itu dapat terwujud? Mungkin juga ini Bu ya, dukungan ya, saya butuh dukungan juga dari warga sekolah agar apa? Agar saya bisa bersemangat terus Bu untuk meningkatkan kompetensi diri. Saya nanti bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah di sekolah saya, kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat terkait dengan siswa-siswi yang ada di kelas yang sama. Kemudian yang pastinya murid-murid itu sendiri, Bu. Jadi semuanya dari semua komponen itu bisa terlaksana dan tujuan yang saya harapkan itu bisa tercapai dengan tepat. Itu sih Bu, menurut saya. Iya, ya, baik Ibu. Saya sangat tertarik sekali dengan beberapa hal yang Ibu rencanakan pada kegiatan dalam pembicaraan masalah ini.
Nah, tadi ada yang Ibu menyebutkan bahwa ada pembelajaran berdiferensiasi, ada juga menggunakan media pembelajaran, ada juga kolaborasi antara rekan sejawat, berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Luar biasa sekali program yang Ibu tawarkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Nah, kira-kira Bu, kapan akan dilaksanakan kegiatan yang sudah Ibu rancang tadi? Kapan akan Ibu laksanakan? Segera mungkin, Bu. Nanti di tahapan awal saya setelah koordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, mungkin nanti saya akan merancang pembelajarannya, Bu. Misalnya terkait yang pertama itu adalah rencana pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Itu tahapan yang harus saya siapkan agar segera mungkin saya bisa melaksanakannya dan menerapkannya di dalam kelas, Bu. Ya, baik. Berarti tahapan pertama Ibu adalah merancang kegiatan ataupun membuat modul ajar, Bu ya. Sekarang kan sudah penggunaan modul ajar. Selain Iya. itu, apa lagi yang akan Ibu persiapkan? Ya, selain modul ajar, Bu ya, mungkin saya akan menyiapkan LKPD, Bu, lembar kerja peserta didik yang menarik. Mungkin nanti saya bisa menggunakan aplikasi Canva, Bu, agar LKPD yang diberikan kepada siswa lebih menarik sehingga memantik mereka untuk mengerjakan tugas yang saya kasih, Bu. Itu Bu, selain LKPD, mungkin saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang menunjang, baik itu media pembelajaran yang bisa dilihat secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan pastinya saya juga harus mempersiapkan diri saya sendiri secara lebih lagi biar nanti rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik. Berarti nanti dari modul ajar, dari rencana pembelajaran yang Ibu tawarkan, di sana terdapat yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Iya, Ya, berarti Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi terhadap konten, sudah ada juga terhadap proses juga. Berarti nanti ada juga anak menghasilkan suatu produk, betul tidak, Bu ya? ya, ya Ibu, benar sekali. Nanti akan ada produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Untuk produk sendiri, nanti saya akan memberikan kebebasan, Bu, kepada siswa untuk memilih produk-produk atau tugas-tugas yang sesuai dengan yang mereka ingini. Semisal, Bu ya, misalnya untuk anak yang memiliki gaya belajar visual, mereka mungkin bisa membuat atau menghasilkan gambar dari tugas yang saya berikan, membuat poster, atau misalnya membuat gambar bercerita, atau bahkan yang lainnya. Sedangkan untuk yang audio visual, nanti mereka bisa membuat tugas tersebut dalam bentuk rekaman semisalnya. Dan yang terakhir itu ada kinestetik. Nah, untuk kinestetik, ini anak-anak bisa mempraktikkan secara langsung apa terkait dengan tugas yang saya berikan. Secara langsung boleh, ataupun melalui gerakan-gerakan dan juga presentasi di dalam kelas. Intinya di sini Bu ya, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan produk yang akan dihasilkan yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Seperti itu, Bu. Ya, saya setuju sekali dengan Ibu. Karena dalam sejatinya seorang pendidik harus mengetahui terhadap kebutuhan belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar murid, serta dapat juga mengakomodir gaya belajar murid masing-masing sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Eh, Bu, dari beberapa hal yang sudah Ibu bicarakan kita tentang permasalahan yang ditimbulkan oleh Ibu, kriterianya sudah komitmen. Nah, terdapat komitmen Ibu. Komitmen Ibu terhadap rancangan yang sudah Ibu lakukan itu. Kira-kira hal apa saja yang menjadi komitmen dari rancangan yang sudah Ibu buat? Ya, untuk komitmen sendiri, Bu ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang lebih asik lagi, Bu. Itu sudah saya tanamkan di dalam diri saya agar rencana ini terus berkelanjutan, Bu, tidak hanya di
satu pertemuan atau dua pertemuan saja. Kemudian nanti saya akan berusaha menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa. Oh ya Bu, nanti Ya, saya juga akan ini Bu, memberikan ice breaking yang menarik Bu, ataupun games-games yang menarik yang bisa memacu atau memantik siswa saya agar lebih bersemangat lagi. Itu salah satu yang akan saya tambahkan Bu. Jadi adanya ice breaking di sela-sela pembelajaran dan juga ada nantinya ada beberapa games-games mereka biar mereka lebih tertarik lagi terhadap pembelajaran yang saya berikan. ya, betul. Saya setuju, Bu. Ice breaking itu juga dapat membantu anak-anak dalam eh, melemaskan otot-otot pikiran ataupun otot-otot tangan, kaki ketika mereka sudah lama mendengarkan materi pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, Bu, kira-kira dalam merancang suatu kegiatan, pastinya nih Ibu memerlukan dukungan, membutuhkan support atau bantuan dari pihak lain. Kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja untuk melaksanakan kegiatan atau rancangan yang sudah Ibu buat? Iya, benar sekali Bu ya. Saya memang butuh sekali dukungan dari beberapa orang, terutama di sekolah Bu ya. Nah, untuk yang pertama, mungkin yang dukungan yang pertama itu datang dari kepala sekolah saya Bu. Setelah berkonsul karena apa? Setelah berkonsultasi, setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya harapkan dapat mendapatkan pencerahan Bu atas solusi yang saya hadapi. Selain itu, mungkin rekan sejawat, Bu. Rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, rekan sejawat ini biasanya memiliki beberapa kasus-kasus yang sama. Kemudian mereka juga terkadang mendapatkan solusi-solusi juga, Bu, dari permasalahan yang ada di kelas. Mungkin nanti saya bisa juga meminta dukungan dari mereka, Bu, terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Dan juga nanti dukungan selain dari rekan sejawat, mungkin juga ada dari warga sekolah, Bu. Misalnya staf tetap usaha, dan juga murid-murid yang ada di sekolah. Menurut Ibu, setelah ada dukungan dari kepala sekolah, ada tenaga pendidikan, dan rekan sejawat serta murid, di dalam pikiran Ibu, apakah kondisi di rumah, situasi di rumah, atau dukungan dari orang tua murid, apakah itu juga mempengaruhi dengan kondisi Ibu sekarang? Ya, tentunya berpengaruh, Bu. Selain yang saya sebutkan tadi, dukungan dari kepala sekolah ataupun warga sekolah lainnya, itu juga sangat berpengaruh, Bu, untuk kondisi atau dukungan yang datangnya dari pihak atau orang tua siswa. Itu juga bisa membantu, Bu, dalam proses pembelajaran. Ya, baik Ibu. Berarti nanti ada satu komponen yang Ibu tampilkan, yang Ibu tambahkan lagi selain dari kepala sekolah, rekan sejawat, ada tenaga kependidikan, ada murid, dan juga harus ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak di rumah. Selaku kita sebagai guru harus bisa mengkomunikasikan hal-hal apa yang terjadi di sekolah dengan kondisi di rumahnya. Seperti itu, Bu ya. Kira-kira Bu, kita sudah di ujung percakapan nih. Menurut Ibu, kesimpulan yang dapat kita ambil atau refleksi dari perbincangan kita hari ini terkait dengan kondisi siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran dan juga tidak semuanya siswa mengumpulkan tugas. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari perbincangan kita kali ini? Baik, dari kesimpulan percakapan kita kali ini, saya sudah mendapatkan poin-poin penting, Ibu. Yang pertama itu, saya ini harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Atau tadi yang kita bahas itu namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, dan juga sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing peserta didik kita. Kemudian penggunaan media-media pembelajaran, penggunaan metode-metode pembelajaran yang inovatif, yang lebih menarik, yang beragam, agar siswa lebih terpacu, lebih bersemangat lagi, dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan.
Oh ya Bu, terkait dengan pengumpulan tugas, itu penting sekali tadi ya, seperti yang saya jelaskan itu, kita menerapkan pembelajaran atau memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga mereka dengan senang hati mau mengerjakan tugasnya dan merasa itu tanggung jawab yang harus mereka selesaikan, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak guru. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Berarti Ibu sudah bisa memberikan refleksi dari perbincangan kita kali ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika sudah mendapatkan solusi dari perbincangan kita kali ini? Wah, saya senang sekali Bu Resti. Alhamdulillah dari percakapan ini saya bisa tahu apa yang akan saya rencanakan ke depannya, apa list-list kegiatan yang akan saya lakukan dan juga media-media pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya sudah ada gambaran nih Bu, untuk menyusun kegiatan yang akan saya terapkan, yang akan saya aplikasikan di dalam kelas. Alhamdulillah. Berarti nanti di pertemuan berikutnya ketika sudah mau masuk ke dalam kelas, Ibu sudah bersemangat ya, sudah menggebu-gebu. Tidak seperti murung lagi seperti sebelumnya, Bu ya. Ya, iya Ibu, itu harapan yang saya inginkan dalam percakapan kita ini. Oke lah, baik. Bu Hartati, kira-kira perbincangan kita ini ada masalah lain yang Ibu mau sampaikan? Mungkin itu saja Bu, terkait dengan kondisi siswa saya tadi. Kalau hal yang lainnya mungkin di pertemuan selanjutnya kali Bu ya. Baik, saya akan tunggu cerita-cerita ataupun permasalahan yang nanti ditimbulkan di kelas, baik di kelas, ataupun kondisinya dengan rekan sejawat, ataupun kondisi dengan yang lain. Terima kasih Bu Tati ya. Kalau tidak Iya. ada perbincangan yang lain, terima kasih sudah memberikan ataupun mencari permasalahan ataupun mencari solusi dari permasalahan yang Ibu lakukan. Iya. Baik Ibu, terima kasih sudah mempercayakan saya juga. Terima kasih juga atas waktunya dan kesempatan yang luar biasa mau bercerita kepada saya. Terima kasih Bu Tati ya. Ya, terima kasih Bu Resti sama-sama. Doakan ya Bu, mudah-mudahan rencana yang sudah saya susun bisa berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih untuk kesempatan yang telah Bu Resti berikan, sudah bisa sharing, sudah bisa membuka pemikiran saya terkait dengan solusi yang akan saya lakukan dan yang akan saya ambil ketika saya mendapatkan masalah seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, sampai jumpa lagi Bu di pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.